Tribuners mantan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono, terdakwa kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo yang juga menyeret ex-Bupati Sidoarjo, Gus Mutlor, menjalani sidang perdana. Diketahui sidang tersebut berlangsung di ruang sidang Chandra, Kantor Pengadilan Tipikor atau PN Surabaya pada Senin 8 Juli 2024 siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi mantan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo bernama Aris Suryono terdakwa kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN pajak BPPD Sidoarjo mencapai miliar rupiah yang juga menyeret mantan Bupati Sidoarjo Gus Mudor kemarin menjalani sidang perdana agenda dakwaan di ruang sidang kantor pengadilan Tipikor Negeri Surabaya pada 8 Juli siang. Dalam dakwaan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK kemarin, ternyata terdakwa Ari Surono dikenakan dakwaan pertama karena melanggar pasal 12 huruf F junto pasal 16 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk dakwaan kedua, Ari Suryono juga didakwa melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JPU KPK yang bernama Andri Lesmana menyebutkan bahwasanya terdakwa Ari Suryono melakukan pemotongan insentif para ASN sejak triwulan keempat pada tahun 2021 hingga triwulan keempat pada tahun 2023 dengan total keseluruhan sekitar 8,5 miliar. Uang tersebut diduga dibagi berdua dengan ex atau mantan Bupati Sidoarjo Gus Mudor. Dengan rincian Gus Mudor mendapatkan 1,46 miliar, sedangkan untuk terdakwa Ari sendiri menerima sebesar 7,13 miliar. Mengenai modusnya, menurut Andri, ternyata terdakwa Ari Surono menganggap perbuatannya untuk memotong insentif para ASN itu sebagai hal lumrah karena dikenai seolah-olah pemotongan insentif tersebut sebagai cara lain untuk pembayaran hutang. Untuk kemarin terdakwa Ari Surono dalam sidang yang dihadirinya untuk pertama kali tampak mengenakan kemeja lengan panjang bermotif perpaduan warna hitam dan coklat dan saat itu ia berjalan menyusuri lorong setelah menjalani ruang sidang, sempat untuk dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media, namun Ari Suryono hanya menjawab secara singkat dan memilih untuk enggan berkomentar dalam hal apapun terkait kasusnya hingga proses persidangan dijalaninya itu bergulir di pekan depan. Sementara itu, setelah sidang dakwaan rampung, JPU KPK Andri Lesmana menerangkan bahwasanya terdakwa Ari Suryono sempat memberikan instruksi khusus pada beberapa orang bawahannya agar membuat surat pernyataan berisi status keabsahan uang insentif yang dipotong tersebut. Surat tersebut terdapat tabel panjang berisi kolom nama seluruh pejabat ASN anak buahnya di bagian pajak dan di sampingnya, di samping kolom tersebut terdapat kolom tanda tangan kesediaan menyepakati bahwa potongan tersebut merupakan sedekah dengan penuh keikhlasan. Lantaran pihak terdakwa Ari Surono enggan mengajukan eksepsi keberatan, maka sidang selanjutnya akan diagendakan untuk memulai pemeriksaan para saksi. Kemudian Andri menerangkan bahasanya pihaknya diperkirakan bakal menghadirkan 8 orang saksi untuk agenda sidang lanjutan atas perkara ini pada pekan depan. Saat disinggung mengenai kegunaan uang yang diperoleh terdakwa melalui praktik lancung tersebut, Andri belum dapat menjelaskannya dan meminta para awak media untuk memantau jalannya persidangan pemeriksaan saksi yang bergulir pada pekan depan. Demikian reportase kami Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama JPU KPK yakni Andri Lausmana. Berikut untuk tayangannya. Ada lagi? Kemungkinan nanti saksinya berapa ini rencananya? Rencananya minggu besok sekitar ada mungkin 7 atau 8 dan digabungkan dengan saksi yang sebelumnya yang sudah hadir supaya nanti minggu depannya sudah beriringan saksinya, jadi waktunya lebih efisien. Mas sesuai dakwaan itu 7 miliar yang diterima Pak Ari itu buat apa Mas? Ya nanti Infonya kita itu. lihat fakta di sidang saja seperti apa, nanti akan terlihat gitu ya. Oke. Soal modus sama Mas ya? Jadi kayak dibuat surat pernyataan untuk sodako gitu ya? Ya sama kan, satu alur mereka, satu rangkaian seperti itu. Kalau perannya Pak Ari apa? Perannya Pak Ari nanti dia kan sebagai kepala badan ya kan nanti akan terlihat pada saat kita sidang.
dan juga seperti halnya sini silakan. Pasal berapa lagi Mas? Hah? Pasalnya berapa lagi? Pasalnya ada 2, ya kan, pasal 12 terkait pemotongan dan pasal 12E terkait pemerasan. Ya kan? Itu ada lagi. Mas, balik ke sidang yang awal tadi Siska yang kemudian penerimaan ke jaksa tadi ada 25, kemudian 100, Oh iya. 300 tadi Ya, kita gimana dengar mungkin? tadi, ya kan? Memang kita kan terkait masalah pemotongan intensif ya. Nah, memang sesuai fakta ternyata uang itu diberikan dari uang pribadi mereka kan, bukan dari pemotongan insentif. Jadi itu memang agak di luar dakwaan kami, tapi itu suatu hal yang menarik, nanti kita akan dalami di kantor kami. Temuan baru itu. Ya, bukan temuan baru dalam artian memang itu fakta yang sudah dapat dari penyidik mungkin ya, karena di BAP ada kan, ya kan? Tapi terkait dakwaan kan kita terkait pemotongan insentif tadi di fakta kan tadi saksinya bilang memakai uang pribadi dulu, ya kan, 20 miliar. Terus uang itu buat apa tadi di kejaksaan? Tadi kan kita tanya saksinya enggak tahu. Apakah nanti dihasilkan Pak oknumnya kejaksaan? Kalau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.